Selamat malam Tuhan Yesus. Kau boleh kumpulkan kami satu persatu di tempat ini untuk mengikuti ibadah ikat gereja pada malam hari ini. Amin. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ini begitu lelah dengan kegiatan kami sehari-hari, tapi Engkau masih mampukan kami untuk datang. Berkati kami Tuhan, kiranya Kau mau ikut campur tangan di dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Kiranya apa yang akan hamba bawakan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi semua, dan terutama bagi hamba juga bagi orang lain di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kekal senantiasa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Selamat malam. Halo. Malam, shalom, Pak Michael. Ya. Apa kabar semua? Semua baik-baik ya? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Iya, sama gitu juga. Ya, memang dalam saat-saat ini ya, apalagi kan kita lagi ya sekali karena memang ini yang sedang kita hadapi bersama ya. Tapi di sini saya mau mencoba untuk memberikan satu renungan ya. Saya membawa firman Tuhan cuman masih belum itu ya, belum terlalu berani. Jadi saya mau bawa renungan aja bahwa bagaimanapun juga kita di dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap beserta dengan kita di sini. Gitu. Sesuai dengan yang saya mau bawakan di sini, renungan ini bertema berserah kepada Tuhan. Nah, memang dalam situasi sekarang ini benar-benar berat ya bagi kita ya, terutama bagi yang biasa kita enak kerja, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, semuanya tuh dibalikin, diputar-balikin semuanya. Ya, coba bagaimana gitu yang biasa kita rasakan biasanya dulu sebelum pandemi itu enak ya kan. Sekarang seperti apa-apa susah, kesini nggak bisa, ada PPKM dan sebagainya gitu. Belum kita ada kehilangan ya orang-orang yang kita kasihi, teman-teman, anggota keluarga gitu. Banyak sekali ya yang kita hadapi saat ini. Tapi satu yang Tuhan mau di sini bahwa kita tetap berserah kepada Dia. Kita tetap mengandalkan Dia. Gitu. Jadi seperti yang ini saya ada buka di Mazmur, ini dikatakan bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Nah, jadi bagaimanapun keadaannya, apapun yang kita hadapi sekarang, Tuhan mau ingin kita selalu mengandalkan Dia gitu. Ya, sama seperti di sini juga boleh saya ajak rekan-rekan untuk lihat di Ayub 5 ayat 8. Nah, kita tahu sendiri Ayub ya, mulai dari dia sukses segala macam, dia punya ternak banyak sampai akhirnya diuji oleh Tuhan. Ya kita semua tahu bagaimana ya, anak-anaknya meninggal, istrinya pergi, ternaknya hilang, teman-temannya satu persatu menjauhi dia. Tapi
satu yang menjadi patokan gitu bahwa Ayub tidak pernah meninggalkan imannya pada Tuhan. Amin. Di sini dari Ayub 5 ayat 8 ya. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Amin itu semua, saudara-saudara. Haleluya. Suaranya nggak ada, Michael. Sedikit apa ya, lupa. Ya, sebelum pandemi ini kita ambil contoh ya, di mana kita bisa apa aja kita mau, semuanya bisa gitu, apa aja kita mau tuh gampang gitu, mudah. Itu sebenarnya ya pada saat ini kita dikasih refleksi bahwa dulu sebelum pandemi itu secara sadar atau tidak sadar apa ya istilahnya menuhankan diri sendiri gitu, secara sadar atau tidak sadar kita berpegang dong pada diri kita sendiri, dekat dengan Tuhan gitu, karena mungkin sudahlah, apapun Tuhan sudah kasih semua, itu pasti semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan. Akhirnya kita jadi lupa akan Tuhan. Dan pada saat ini makanya kayak seperti melihat bahwa Tuhan tuh membalikkan semuanya gitu, supaya ya gitu. Mungkin kita lupa dulu ya, bahwa ada tertulis kan di Alkitab, aku adalah Allah yang pencemburu gitu. Jadi kita jangan meninggalkan Dia. Tuhan tidak mau kita meninggalkan Dia. Tuhan mau kita tetap mengangkat Dia, berpegang pada Dia. Itu. Amin. Ya. Itu ya kalau kita lihat ya memang flashback ya kesombongan kita selaku manusia ya. Saya ngomong dari sisi saya aja deh. Gitu. Suka ya, kan saya di kapal kerja selaku bartender. Itu saya kadang suka flashback gitu ya, suka memikirkan gitu. Dulu tuh kalau orang tuh datang ke bar ini nih, karena ya gue yang bikin minuman. Gue yang bikin minuman, makanya tamu datang. Kalau bukan gue yang bikin minuman, tamu nggak mau datang. Itu. Jadi di situ kesombongan diri itu ada, keegoan kita tuh ada. Itu yang Tuhan nggak mau. Maka langsung dibalikin semua langsung. Sorry, maaf, saya bicara ini suara saya kedengaran jelas nggak? Apa Jelas. agak putus-putus atau gimana? Tadi putus-putus, Jelas, sekarang ya? udah jelas. Oh iya. Ya. Begitu. Nah, ini aduh, saya gimana ya? Saya juga maaf agak kagok sedikit ini untuk Nggak apa-apa, it's okay. Ini kita semua kok, Iya. saudara-saudaramu, santuy aja. Iya. Ini Semua belajar. ada lagi, terima kasih. Salah satu kesombongan manusia ini bisa kita baca di Yesaya 30 ayat 18 sampai 14. Ini kalau perikopnya di atas ini, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Nah ini jadi mulai dari ayat 8. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar,
tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, itu satu pemberontakan. Ayat 12. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Itu Tuhan udah benar-benar marah sekali itu. Jadi dengan adanya pandemi ini, puji Tuhan walaupun kita ya dulu ya kita mungkin berbuat salah atau ya pastilah kita berbuat salah ya, kita melupakan Tuhan atau apa, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Tapi intinya satu ya, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak lebih dari itu. Karena apa? Karena janji Tuhan kepada setiap yang berserah itu ada di Yeremia 31 ayat 23 sampai 25. Jika kita mau betul-betul berserah dan mengandalkan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Amin. Ya. Jadi itu semua yang bisa saya bawakan sebagai renungan karena memang Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Gitu. Tuhan ingin kita, kalau dulu kita jarang berdoa, sekarang lebih sering kita berdoa. Dan saya yakin pasti Tuhan akan membantu kita semua keluar dari permasalahan ini. Seperti Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Memang prosesnya 40 tahun muter-muter di padang pasir. Tapi setelah itu kan sampai ke sana. Ada proses pemulihan itu. Tapi satu janji Tuhan bahwa Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Rancanganku, kata Tuhan, rancanganku bukan rancangan manusia. Sebab rancanganku adalah rancangan keselamatan. Itu yang harus kita pegang semua. Jadi ya ini hanya sebagai renungan singkat kita pada malam hari ini. Biarlah kita semua pada saat ini mau lebih membuka hati kita, berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Agar supaya Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan kita kembali sama seperti dulu. Tuhan bawa seperti orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Ya, terima kasih atas rekan-rekan semua. Demikian renungan saya, kiranya boleh memberikan berkat bagi
rekan-rekan semua, terutama juga bagi saya, agar kita semua semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.